Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang besaran dan satuan. Nah, apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Oke, agar lebih mudah untuk memahaminya, kita memiliki panjang, berat, dan kedewasaan. Panjang. Apakah panjang sebuah besaran? Ya, panjang adalah sebuah besaran karena panjang dapat dihitung dan dapat dinyatakan dengan angka. Begitupun berat. Berat juga dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Apa sih itu panjang gitu kan? Kita mengenal ada sentimeter, meter, kilometer, dan yang lainnya. Kemudian berat. Berat pun ada gram, ada kilogram, dan yang lainnya. Sedangkan kedewasaan kita tidak dapat mengukur suatu kedewasaan tersebut. Mungkin dia dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, tapi tidak ada angka yang pasti dalam mengukur kedewasaan. Setelah memahami besaran, kita akan mengenal satuan. Satuan adalah pembanding untuk menyatakan suatu besaran. Untuk memahami konsep satuan, di sini ada contoh satuan massa dan satuan volume. Pada gambar ini, kita memiliki tangga satuan massa dan tangga satuan volume. Tangga satuan massa dimulai dari miligram sampai dengan kilogram. Dan tangga satuan volume dimulai dari mililiter sampai kiloliter. Setiap kenaikan satu tangga itu dibagi dengan 10 dan setiap penurunan satu anak tangga dikalikan dengan 10. Kita punya contoh. 1 kilogram apabila kita ubah menjadi gram, maka akan menjadi 1000 gram. Kenapa menjadi 1000 gram? Karena dari kilogram menuju gram itu menuruni 3 anak tangga. Begitupun apabila kita mengukur dengan liter. Kita memiliki 1000 liter dan ingin mengubahnya menjadi kiloliter. Maka berapa kiloliter itu? Dari 1000 liter, maka jawabannya 1 kiloliter. Setelah memahami besaran dan satuan, maka besaran itu juga terbagi lagi. Besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok ditetapkan juga dalam satuan internasional. Ada 7 besaran pokok yang apabila disingkat supaya mudah, yaitu SMPJIKW. S. Suhu. Suhu memiliki satuan internasional, penamaannya dengan Kelvin, dan lambang satuan internasional dari Kelvin adalah K besar. Yang kedua, M. Massa. Massa memiliki satuan internasional yaitu kilogram dan dilambangkan dengan K besar dan G kecil, Kg. Yang ketiga adalah panjang. Panjang memiliki satuan internasional meter dan dilambangkan dengan M kecil. Yang keempat, jumlah zat yang memiliki satuan internasional mol dan dilambangkan dengan mol pula. Yang kelima, intensitas cahaya yang memiliki satuan internasional kandela. Lambang satuannya adalah CD. Yang keenam adalah kuat arus listrik. Satuan internasionalnya adalah ampere dan lambang satuannya dilambangkan dengan A besar. Yang terakhir adalah waktu.
yang memiliki satuan internasional sekon. Lambang satuannya S kecil. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sebenarnya besaran turunan itu banyak contohnya karena merupakan turunan dari besaran pokok. Di sini hanya ada 5 contoh. Yang pertama, luas. Luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang kali lebar atau panjang kali panjang. Lambang satuannya adalah meter kuadrat. Yang kedua adalah besaran turunan volume. Volume merupakan turunan dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi atau panjang kali panjang kali panjang yang dilambangkan dengan meter kubik. Kemudian besaran turunan berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis merupakan turunan dari besaran pokok massa per volume. Lambang satuannya adalah kg per meter kubik. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Turunan dari besaran pokok yaitu perpindahan per waktu atau m per sekon, m per s. Yang kelima adalah percepatan, yaitu turunan dari kecepatan dibagi waktu, meter bagi sekon kuadrat. Nah, jadi sebenarnya besaran turunan itu adalah bentuk kombinasi atau perpaduan dari beberapa besaran pokok dan besaran turunan juga gitu. Setelah kita mengetahui tentang besaran dan satuan serta berbagai besaran yaitu besaran pokok dan besaran turunan, kita akan mengukur suatu benda. Yang akan kita bahas di sini adalah mengukur panjang benda, mengukur massa benda, dan mengukur volume. Mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda, yang pertama kita menggunakan mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris memiliki ketelitian hingga 0,1 cm. Jika kita perhatikan pada penggaris ini ada bilangan 1 sampai 30. Itu menunjukkan 1 cm sampai 30 cm. Dan di antara bilangan-bilangan itu ada garis-garis kecil. Setiap garis satu ke garis lainnya memiliki panjang 0,1 cm, yaitu skala kecil dari sebuah penggaris. Untuk mengukur panjang yang selanjutnya kita menggunakan dengan jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Jangka sorong sebenarnya sama seperti penggaris, memiliki skala utama dari bilangan 0 sampai bilangan 15. Kemudian jika kita perhatikan, pada jangka sorong itu memiliki bilangan desimal yang memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Nah, bagaimana untuk menghitung bilangan desimalnya? Maka garis yang berada desimal harus paling sejajar dengan garis yang inti, itu untuk menemukan bilangan desimalnya gitu. Untuk yang selanjutnya adalah micrometer screw. Micrometer screw memiliki ketelitian hingga 0,001 cm. Nah, pada micrometer screw ada bilangan utama dan bilangan nonius begitu. Biasanya mikrometer skrup dan jangka sorong kita temukan di laboratorium untuk meneliti benda-benda yang kecil ukurannya begitu. Yang kedua adalah mengukur massa. Mengukur massa atau berat suatu benda kita bisa menggunakan sebuah neraca, baik neraca yang elektrik ataupun yang elektrik. Biasanya kita menemukan
neraca itu di pasar untuk menimbang, kemudian di lab untuk mengukur massa suatu zat. Neraca juga ada berbagai jenis, ada neraca Haus dan yang lainnya. Kemudian yang di samping kanan adalah neraca digital atau neraca elektrik yang apabila kita menyimpan suatu benda saja di atasnya maka otomatis akan muncul berat dari benda yang kita timbang di atasnya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengukur sebuah volume. Mengukur suatu volume dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur. Pada gambar ini kita menemukan volume dari gelas ukur yang terkecil adalah 10 mili dan kemudian volume terbesar dari gelas ukur adalah 2 liter. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan menuangkan air ke dalamnya, maka kita akan mengetahui berapa jumlah volume air tersebut. Begitu. Nah, yang selanjutnya kita akan mengukur volume zat padat. Kalau barusan kita mengukur zat cair tinggal tuangkan saja dan mengetahui volumenya berapa. Kalau ini kita akan mencari volume suatu zat padat. Di sini ada contoh penghitungan sebuah volume zat padat yang mula-mula air dituangkan ke dalam gelas ukur adalah 50 mili. Kemudian setelah dimasukkan batu, volume dalam gelas ukur meningkat menjadi 100 mili. Berarti ada perubahan saat telah dimasukkan sebuah batu. Untuk menghitungnya, di sini kita memiliki rumus. Delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Itu V2 100 mili dan V1 50 mili. Maka volume delta V yaitu 50 mili liter kubik. Kalau dalam satuan internasional karena harus menjadi meter kubik, maka 50 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan besaran dan satuan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat.